Oke teman-teman, kita lanjut kembali dengan video pembelajaran kita yang berikut, yaitu mengenai analisis fungsi, dan ini merupakan video pembelajaran kita part 2. Oke, dimana terkait dengan analisis fungsi kita akan mencari nilai nol fungsi pada MATLAB, dan juga kita akan mencari minimum dan maksimum. Oke, kita langsung saja. Yang pertama yaitu mencari nilai nol fungsi pada MATLAB. Jadi seperti pada polinomial, ada komen atau perintah yang dapat kita gunakan untuk mencari nol fungsi. Yang pertama kita guna float ya. Jadi float ini sama halnya ketika kita menggunakan sintaks plot. Berarti kita digunakan untuk membuat grafik ya. Jadi ada tujuannya, nggak ada tujuannya. Nanti kita bisa lihat tujuannya seperti apa. Terus ada sintaks yang berikut, ada F0. Kalau F0 ini tentunya untuk mencari solusi penyelesaian untuk nol fungsi tersebut ya. Jadi ada keterangan-keterangannya, teman-teman bisa lihat ya. Ini dia. Tuh. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk mencari nol dari suatu fungsi dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu melalui command window atau m-file, dan salah satunya lagi yaitu menggunakan function ya. Apa itu function? Teman-teman nanti bisa search ya terkait dengan itu supaya teman-teman bisa lebih paham kembali terkait dengan function. Oke, kita coba dengan command window. Jadi menggunakan command window ini kita menggunakan fungsi sintaks float ya. Kita sebuah plot itu untuk memudahkan mendapatkan tembakan awal. Jadi kita menggunakan sintaks float pertama kali itu tujuannya untuk mendapatkan tembakan awal. Ya, tujuannya adalah untuk nantinya kita memperoleh nilai A sebagai nilai X ya. Untuk nantinya kita bisa menentukan nilai 0 itu berapa ya. Kalau misalkan kita sudah menentukan nilai X nya itu yang mendekati nilai A, kemudian kita gunakan rumus F0 untuk mendapatkan nilai nolnya. Oke ya, kalau misalkan menggunakan function, kita definisikan fungsi dulu. Jadi kita bernama fungsi tersebut, kita simpan dan dengan menggunakan sintaks function. Jadi kita kerjanya dalam file, tetapi ketika kita upload ya, kita upload itu kita kerjanya di command window. Nanti ada sintaksnya yang sudah ada yang nanti kita bisa gunakan. Oke, kita langsung saja. Jadi ini ada catatan ya. Jadi persamaan fungsi didefinisikan menggunakan operator elemen berikut, yaitu ada titik bintang, titik biaya bagi, titik pangkat, tambah, kurang. Jadi penggunaan tanda titik ini sama seperti ketika kita lihat tentang polinomial. Itu tujuannya itu apabila fungsi dipanggil dengan argumen vektor, maka hasilnya juga berupa vektor. Ya, kayak gitu ya. Oke, jadi kita punya contoh carilah 0 dari fungsi fx sama dengan x pangkat 2 kurang 11 di interval minus 7 dan 7. Jadi minus 7 ini merupakan x minimum, 7 ini merupakan x maksimum. Oke, jadi kita bisa kerjanya menggunakan cara yang pertama yaitu command window ataupun m-file, terserah kita menggunakannya seperti apa. Jadi untuk itu kita mungkin gunakan di sini aja m-file ya. Pertama kita float ya, kita lakukan float dulu. Jadi kita floatnya itu kita copy aja sintaksnya, kita paste. Fcn ini kita isikan dengan definisi fungsi atau persamaan fungsi. Jadi kita memiliki persamaan fungsinya seperti ini. Oke, kita copy, kita ganti di sini. Jangan lupa di sini kita gunakan tanda titik. Oke, limit di atas ya, kita isikan dengan ini interval kita untuk x max sama x minimum. Stringnya sama seperti ketika kita membuat plot ya. Ini kita hapus, ini hanya digunakan untuk membuat warna, jenis garis dan sebagainya. Oke, plotnya sudah. Kalau misalkan sudah seperti ini, tinggal kita save dulu. Kita isikan
analisis fungsi nilai 0. Oke, itu aja. Terus kita kasih nama part berapa? 02. Save. Oke, sudah kita jalankan. Sorry, ini karena ini merupakan upload, jadi kita kasih nama figur 2. Oke, seperti ini hasilnya. Kita lihat ke window, ada warning ya. Jadi grafik ini yang kita input akan dihapus ketika dirilis pada masa mendatang. Jadi gunakan upload seperti ini. Jadi soal kita copy aja, terus kita paste di sini. Ini kita tuliskan figur 2. Oke, kita bisa tambahkan batas ya. Seperti itu, berarti ini kita hapus saja. Kita save, kemudian kita jalankan. Apakah ada error? Tidak ada lagi ya, tidak ada error lagi. Oke, jadi ketika kita sudah tambahkan membuat upload, kita tidak salahnya membuat click on-nya tambah, kita save, kemudian jalankan. Oke, kalau misalkan kita sudah membuat plotnya seperti ini, kita akan menentukan tebakan awal untuk mendapatkan nilai A ya, nilai A atau nilai X itu yang mendekati 0. Oke, jadi kita bisa lihat yang mendekati 0. Kita bisa gunakan di sini 0, 0 yang mendekati, mungkin di sini kita gunakan minus 4 ya. 4. Jadi kita tebak saja mau gunakan angka berapa. Jadi misalkan kita gunakan untuk X min-nya itu minus 4 sama maksimumnya itu adalah 4. Jadi kita sudah memperoleh nilai tebakan awal kita. Kalau misalkan sudah, kita langsung lanjut ke langkah yang berikut, yaitu ya kita sudah tentukan nilai A kita, kemudian kita gunakan rumus F0 untuk mencari masing-masing solusi tersebut atau menghitung nilai 0. Jadi untuk itu kita gunakan sintaks ini. Oke, F0. Jadi match equation with one variable ini kita ganti dengan persamaan kita. Oke, kita ganti dengan minus 4. Oke, kita tuliskan ini nilai 0. Yang pertama sama dengan itu ya. Kita copy. Kita tidak perlu lagi menggunakan titik koma karena kita ingin menampilkan jawabannya atau nilainya ya. Ini kita ganti dengan 4. Kalau misalkan sudah, kita tinggal run. Dan kita lihat jawabannya adalah oke, ini dia jawabannya. Jadi nilai 0 untuk yang minus 4 ya, nilai A nya 4, minus 4 itu adalah minus 3,3166, sedangkan yang nilai 0 yang kedua itu adalah 3,3166. Oke, itu merupakan cara menentukan atau mencari nilai 0 ketika kita menggunakan M-file. Itu dia cara yang pertama ya. Jadi ini kita juga bisa itu menggunakan account window, tapi kalau misalkan tadi kesalahan kan kita tidak bisa hapus ya. Jadi tapi kalau kita kerja menggunakan file, tentunya kita masih bisa hapus. Oke, terus yang berikut kita menggunakan cara function ya. Jadi yang pertama kita definisikan fungsi dulu, beri nama fungsi dengan menggunakan sintaks function dalam file. Jadi di sini kita diminta membuat function ya,
misalkan function y sama dengan kita isikan nama, ya, beri nama fungsi, definisikan ya. Jadi kita berikan nama sesuai dengan judul kita ini. Ya. Jadi kalau misalkan di situ AFNN garis datar part 2 02 seperti itu, maka di function ini mendefinisikan fungsi y ini harus sama. Kalau misalkan sama, ini dia terhadap variabel x ya, seperti itu. Kemudian kita definisikan fungsi AFNN itu dia sebagai dia nilai persamaan kita. Oke, seperti itu. Titik koma. Ya, ini kita hapus saja. Oke, kita save. Oke, ketika sudah kita plot, cara kedua kita plot untuk memudahkan kita mendapatkan tembakan awal. Kita akan lihat apakah nanti hasilnya sama atau tidak, grafiknya juga akan sama atau tidak. Jadi kita buat yang plot ya, plot. Kita figur 3 aja. Plot FCN ya, FCN gitu. Ya, FCN ini kita isikan dengan nama definisi fungsi kita. Jadi di sini saya mendefinisikannya kan sebagai AFNN part 02. Oke. Diikuti dengan batas kita -7 dan 7. Oke, kalau misalkan sudah, tinggal kita jalankan. Kita enter ya. Oke. Sama ya. Sama seperti itu. Oke. Tinggal kita tambahkan grid on. Ya, seperti itu ya. Ini ya, biasa 4 sama seperti kita punya figur 2. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita menggunakan cara pertama atau cara kedua tidak visual, terserah teman-teman saja. Yang jelas untuk mencari nilai 0 itu kita yang pertama adalah kita harus membuat plot dulu. Setelah kita membuat plot, kita bisa menentukan tembakan awal untuk nilai A sebagai nilai X ya, yang mendekati angka 0. Kalau misalkan sudah, kita bisa gunakan sintaks F0 untuk memperoleh nilai 0 tersebut. Oke, kalau misalkan sudah, kita coba lanjut ke yang berikut, dan masih tentang analisis fungsi, yaitu tentang minimum dan maksimum. Oke, terkait dengan mencari nilai minimum dan maksimum fungsi pada MATLAB. Oke, jadi kalau untuk mencari nilai minimum ya, sebenarnya kita mencari nilai minimum, kita bisa menggunakan sintaks ini ya. Karena ini khusus untuk yang minimum ya. Tapi kalau untuk mencari nilai maksimum di dalam MATLAB itu tidak menyediakan fungsi atau sintaks untuk mencari nilai maksimum, tetapi kita ini ya, untuk mencari nilai maksimum kita cukup mengalihkan persamaan fungsi dengan -1. Jadi istilahnya adalah kalau misalkan kita punya persamaan ini, misalkan fx sama dengan gx misalkan gitu. Jadi gx nya itu kita tinggal tambahkan tanda minus di belakangnya, di depannya, seperti itu. Oke, jadi kita coba saja. Teman-teman bisa lihat ya, min itu adalah nama variabel yang digunakan untuk x minimum dari
eksekusi matematika, dan seterusnya. A dan B adalah rentang interval. Oke, jadi untuk mencari nilai maksimum, kita cukup mengalihkan persamaan fungsi dengan minus 1. Sementara itu untuk membuat plot dapat menggunakan sintaks fplot. Oke, jadi pada prinsipnya sama seperti ketika kita tentang mencari nilai 0, kita membuat plot ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah bisa paham tentang hal itu, maka kita langsung saja ke contoh soal kita, yaitu carilah nilai min dan maksimum dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 kurang 12x pangkat 2. Tinggal rentang intervalnya adalah minus 3 dan 12. Oke teman-teman, jadi ini kita copy aja. Kita copy saja di sini. Kemudian kita paste. Jadi kita kerjanya menggunakan command window ya. Seperti itu. Jadi termin ini ini dikhususkan untuk menghitung nilai minimum. Jadi kita gunakan sintaks ini ya. Jadi ini sebagai x, y-nya itu atau titiknya titik minimum. Kita isikan ekspresi atau persamaan fungsinya itu adalah ini ya. Intervalnya itu kita isikan dengan minus 3 dan 12. Jangan lupa untuk yang ini kita gunakan tanda titik. Ini 12 kali titik ya. Nah, titik juga seperti itu. Kalau misalkan sudah, tinggal kita save ya, kita save. Atau kalau ini terlalu lama, kita langsung copy aja, kita langsung kerja di sini kan windownya. Oke, sekali kan seperti itu. Ini untuk menghitung Oke, kalau misalkan sudah, karena kita ingin menghitung, berarti ini kita hapus, kita enter ya. Ini hasilnya. Jadi kita punya nilainya itu adalah 8, pada titik minimumnya adalah minus 256. Itu dia. Lalu bagaimana dengan maksimum? Kita copy, ini kita ganti dengan max. Lalu ini untuk menghitung maksimum. Lalu tadi dikatakan bahwa untuk mencari nilai maksimum kita cukup mengalihkan persamaan fungsi dengan minus 1. Oke, jadi kita buka kurung, tutup kurung fungsi, kemudian kita tambahkan minus ya. Jadi minus 1 sama aja dengan tanda minus ya. Itu dia. Kalau misalkan sudah, tinggal kita enter. Wah, ada errornya. Oh, salah penempatan ya. Salah penempatan. Kita copy kembali. Salah tanda sebenarnya. Di sini seharusnya kemudian terus. Oke. Seperti itu kita memperoleh nilai maksimum kita. Jadi kalau misalkan kita ingin membuat plot kita ya, kita membuat plot, kita bisa gunakan sintaks yang sama seperti kita membuat tentang nilai 0. Jadi ini kita definisikan dengan x, kita tambahkan fungsi kita, terus batasnya adalah minus 3 dan 12. Ini kita hapus saja. Ini kita tuliskan figur 3.
Oke, inilah grafik kita. Seperti sama halnya dengan plot-plot yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Pada plot ini bisa kita lakukan pengaturan sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, demikian materi terkait dengan analisis fungsi. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya lainnya, yaitu terkait dengan interpolasi.